Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, hari Jumat, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita, daras kita, pelajaran kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul Al-I'rab At-Tatbiqi li Juz' Amr karya Syekh Dr. Ali Anam Hafizahullah Tabaraka. Tak lupa tentunya salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kemarin kita telah membahas al-mafa'il. Mafa'il itu diantaranya adalah maf'ul bih, ya. Kemudian ada maf'ul yajri, ada maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan maf'ulun bih atau dzaraf. Sekarang kita akan masuk kepada mansubat berikutnya setelah pembahasan mafa'il, yaitu hal. Al-hal, apa itu hal? Nah, dia sama di dalam kalimat isimnya nasab bentuknya dan berfungsi sebagai fadlah di dalam kalimat. Fadlah itu apa? Fadlah itu adalah pelengkap. Jadi dia datang setelah kalimat sempurna. Sempurna dikatakan di sini ya kalimat sempurna, ada subjek, ada predikat. Karena di dalam bahasa Arab ada dua penulisan kalimat, yaitu kalimat yang diawali oleh verba atau kata kerja dan kalimat yang diawali oleh nomina atau kata benda. Disebut dengan jumlah ismiyah, kalau yang diawali oleh kata kerja disebut dengan jumlah fi'liyah. Al-hal, kita lihat di sini al-halu, hal adalah ismun nakiratun mansubun yubayyinu hay'ata sahibihi hina wuqu'il hadathi. Hal adalah ismun, berarti nggak ada fi'il. Nakiratun, nah berarti bukan ma'rifat. Mansubun, kalau mansubun dikatakan di sini berarti bukan marfu, bukan majrur, bukan majzum. Yubayyinu, nah ini fungsinya. Kenapa hal didatangkan di dalam jumlah atau kalimat? Untuk yubayyin menjelaskan hay'ata, keadaan, sahibihi, si pelaku dari keadaan yang memang perlu dijelaskan di dalam kalimat. Hina wuqu'il hadas. Ketika terjadinya suatu perbuatan, suatu kejadian, suatu hadas. Nah, nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fakharaja minha khaifan yataraqqabu wan nahwu syaribatu al-ma'a ra'iqan. Perhatikan kata yang nasab dan nakirah dari firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dulu. Mana kata nakirah yang nasab? Dari kalimat fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Khaifan. Nah, Khaifan. khaifan. Kata ini nasab. Maka dia menjadi hal menunjukkan keadaan dari siapa? Keadaan fa'ilnya kharaja. Maka dia keluar darinya khaifan dalam keadaan takut. Wa nahwu, dan contoh. Ini perkataan kalam Arab. Syaribtu al-ma'a. Saya minum air. Ra'ikon dalam keadaan apa? Ra'ik. Nah, ini sigotnya atau bentuknya bentuk isim fa'il. Ra'ik, ya. Apa artinya ra'ik? Jernih, bersih. Nah, berarti sohibul halnya mana nih? Sohibul hal. Jadi kan ada hal, ada sohibul hal. Hal ya hal, sohibul hal yang dijelaskan oleh hal. Sohibul halnya mana? Sohibul hal dari ro'ikon. Apakah fa'il dari syarif? Hmm. Atau maf'ulnya syarif, yakni alma. Kalau sebelumnya kan khaifan ini menjadi hal untuk fa'ilnya kharaja. Tapi kalau yang di kalimat syarif tu alma ro'ikon, ro'ikon menjadi hal untuk
Ulbih Ustaz. Maf'ul bih. Berarti untuk alma ya. Nah, dalam keadaan air tersebut jernih. Anwa'ul hal salah satu. Hal ada tiga teman-teman, tiga macam. Yang pertama adalah halun mufrad. Ya. Halun mufradatun. Maka definisi mufrad di sini yang dimaksud adalah ma laisat jumlatan. Ya. Ma laisat jumlatan. Yang dia bukan jumlah, bukan kalimat. Wala syibha jumlatin, bukan pula syibhul jumlah, yaitu berarti bukan jar majrur, bukan zorof. Wa tutabiqu, dan ini ketentuannya sahibaha. Hal mufradah itu dia harus menyesuaikan sahibnya finnau wal adad. Ingat finnau wal adad. Nau itu muzakkar muannas. Adad itu berarti mufrad musanna jamak. Kalau sahibnya itu muzakkar, maka halnya muzakkar pula. Kalau muannas ya sama ikut hal juga muannas. Nahu ya. Ada itu al wajibah mukhlisan. Mukhlisan, mana sahibnya? Mukhlisan itu kan dia menjadi hal ya. Mukhlisan di sini dia menjadi hal. Pertanyaannya mana sahib halnya nih? Hmm? Domir mustatir Ustaz. Domir mustatir, mana ada domir mustatir? Ah, domir apa? Mana ada domir mustatir situ? Domir baris. Nam domir baris Ustaz. Ta'ul fa'il pada adda itu. Iya, sahibul halnya udah jelas bukan wajib, bukan maf'ulnya, tapi kefail dari ada itu. Lanjut yang kedua. Halun jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Nah, ini yang jumlah. Berarti nanti yang ketiga yang sibuhul jumlah. Tuh. Nah, hal yang jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah ini kaidahnya teman-teman ketika dia datang setelah ma'rifat. Ya, setelah datang setelah isim ma'rifat. Karena jumlah atau sibuhul jumlah yang datang setelah nakirah dihukumi na'at. Oke. Kita lihat di sini ketentuannya. Ya. Wa yushtaratu fil halil lati taqa'u jumlatan, dan dipersyaratkan pada hal yang terletak dia itu sebagai jumlah, sebagai kalimat, antastamila harus kalimat tersebut mencakup atau meliputi ala atas robit robit sesuatu yang mengikat yarbituha bisahibil hal, yang pengikat itu mengikatnya dengan sahibul hal, wa huwa imma al wawu faqat, ya, dan dia bisa wawu saja. Nah, ya, dan dia bisa wawu saja. Nah, ini wawunya disebut dengan wawul hal, teman-teman semua. Lain akalahu adz-dzi'bu wa nahnu usbah. Ini jumlah ismiyah diikat dengan wawul hal. Wa ima ad-dhamiru faqat, dan bisa pengikatnya itu jadi kalau dikatakan robitnya mana? Robit itu pengikat. Pengikatnya. Robitnya apa? Wawu pada contoh lain akalahu adz-dzi'bu wa nahnu usbah. Wawunya di sini. Kemudian selain wawu pengikatnya ada domir. Naam. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Kemudian secara bersamaan keduanya baik wawu maupun domir wa imma huma ma'an. Nahu qaulihi ta'ala kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, halun syibhu jumlah. Hal syibhul jumlah berarti dzaraf, jar dan majrur. Nah, wala tahtaju ila rabit, dan ini nggak butuh kepada rabit. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, fi zinatihi, fi zinatihi.
Jar majrur di sini. Ya. Nah. Qad tata'addadu al-halu. Nah, terkadang hal itu berbilang, berarti lebih dari satu. Wa qad tataqaddamu ala sahibiha. Dan terkadang pula hal itu didahulukan atas sahibnya. Au fi'liha atau atas fi'ilnya. Wa qad yuhdhafu al-fi'lu wa sahibu al-hal. Nah, ini macam-macamnya nih. Dan terkadang fi'il dan sahibul halnya pun juga dihapus. Kita lihat yang pertama contohnya nih. Ya, Raja'a al-qaidu muntasiran wajhuhu ya yufidu basyaran. Ini yang mana? Yang pertama, tata'addadu al-hal ya, tata'addadu al-hal. Raja'a al-qaid, nah itu jumlah fi'liyah. Nah, ya. Mana halnya? Muntasi, muntasiran. Tuh halnya tuh, muntasiran halnya. Nah, ya. Kemudian hal yang kedua mana? Jumlah wajahuhu yafidhu basyaran, Ustaz. Nah, betul. Baik. Nah, ya. Berikutnya jalasan, jalasat. Ya. Musghiyatan al-fatatu. Musghin. Ya. Seorang pemudi duduk dalam keadaan dia musghiyah. Musghiyah apa maknanya? Sambil mendengarkan atau memperhatikan. Nah, ini yang kasus kedua nih. Ya, dia mendahului sohibnya. Mana sohibnya? Musghiyah. Alfa. Alfa tatu. Nah, bisa juga nih mendahului fiilnya. Musghiyatan jalasatil fatatu. Jalasat al fatatu. Kemudian yang dihapus fiil dan sohibul halnya nih. Ya, seperti jawab dari suatu pertanyaan. Ya, kaifa utta. Bagaimana kamu kembali? Takulu rokiban. Takulu rokiban. Nah, ini kan sohibul hal sama fiilnya dihapus. Rokiban. Nah, ini kan sebagai jawab. Jawaban itu kan yang simpel-simpel aja, ringkas. Ya, gimana kamu pulang kembali? Begitu ya, dia bilang rokiban dalam keadaan berkendara. Berarti takdir yang dihapus fiil dan sohibulnya apa? Hmm? Arji'u atau roja'a atau utu gitu. Ya. Dan otomatis sahibul halnya adalah fa'il dari fi'il. Sampai sini paham teman-teman? Terkait hal. Insyaallah Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Iya, Kalau isim nasabnya eh, nakirah, kemudian ada isim nakirah sebelumnya, dia menjadi naat, tidak mungkin menjadi hal gitu, Ustaz. maksudnya Jadi misalkan gimana? eh, Kenapa isim? Kan jumlah kaidahnya itu.
Jumlah yang terletak nakirah, yang terletak setelah isim nakirah maka dihukumi na'at. Kalau ro'a itu asa dan masa asa Hah? dan ro'a Hah? itu asa dan Iya, eh, saya melihat ak, sini. Mm-mm. ro'a itu asa dan akilan misalkan Ustaz. Itu jumlahnya tepat atau tidak Ustaz? Yang Saya antum, telah yang antum inginkan apa? Coba. apa bisa menjadikan eh, isim nakirah itu sebagai sahibul hal Ustaz. Ro'a itu asa dan akilan misalkan. Saya telah melihat singa yang sedang makan. Nah, berarti antum ingin ya menjadikan asadan sebagai sahibul halnya ya, betul? Nah, Ustaz. Maka perlu diketahui terkait syarat dari apa? Sahibul sahibul hal. Nah, ya, syarat dari sahibul sahibul hal. Nah, di sini tidak disebutkan syarat sahibul hal, namun saya akan sebutkan dari halnya terlebih dahulu, syarat dari hal terlebih dahulu. Silakan teman-teman catat ya, disiapkan bukunya atau kitabnya atau yang semacamnya dan alat tulisnya. Sudah semuanya nih, semuanya, bukan yang bertanya saja. Hmm? Nah, siap. Siap, Ustadz. Oke. Yang pertama, syarat-syarat hal. Yang pertama, syarat-syarat hal. Nah, syarat hal yang pertama, ini syarat hal yang pertama adalah dia berupa sifat yang sering mengalami perubahan, disebutnya sifat yang muntakilah, mutanakilah. Ya, berarti yang pertama syarat hal itu adalah berupa sifat mutanakilah. Sifat mutanakilah dalam kurung aja antum buat. Nah, sifat yang sering mengalami perubahan. Ya, kemudian syarat hal yang kedua berupa isim nakiroh bukan ma'rifat. Ya, berupa isim nakiroh bukan ma'rifat. Sekalipun ada yang ma'rifat maka harus ditakwil ke nakiroh. Adapun yang ma'rifat hal itu berupa ma'rifat maka dia harus ditakwil ke nakiroh. Ya, seperti halnya kita katakan ijtahid wahdaka. Wahdaka. Ada lafal wahdaka engkau sendirian. Itu menjadi hal. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam keadaan bersendiri. Wahdaka. Maka wahdaka itu ditakwil ke lafal munfaridan. Nakiroh. Ya. Karena wahdaka itu kan dia idofah kepada domir mutasil kaf. Jadi ma'rifat wahdak. Dan dia menjadi hal, dan hal ketentuan harus nakiroh, maka si wahdak ditakwil ke nakiroh yaitu takdirnya munfaridan. Munfaridan. Ijtahid
munfaridan. Nah, ya. Syarat hal yang ketiga berupa isim mushtaq. Syarat hal yang ketiga berupa apa? Isim mushtaq. Isim mushtaq itu adalah isim yang bagaimana? Isim yang mengalami derivasi kata. Derivasi kata itu berarti mengalami tasrif. Dan tasrifnya bisa kita lihat di ilmu sorof, tasrif istilahi babnya tuh. Nah, di antara isim mustaq itu kan apa? Isim fa'il, seperti contoh yang tadi diberikan oleh rekan kita, ro'aitu asa dan akilan. Akilan nanti kita akan bahas. Tapi akilan sendiri kalau kita tinjau dari sifatnya itu bentuk dari apa? Bentuk dari isim fa'il. Dan isim fa'il itu masuk ke dalam sigat isim mustaq. Sebagaimana isim maf'ul, sifah musyabahah, masdar. Dia termasuk ke dalam isim mustaq. Nah, itu syarat ketiga dari hal. Nah, ya. Dan kemudian sahibul halnya nih. Sahibul halnya dia berupa isim ma'rifat. Sahibul halnya berupa isim ma'rifat, bukan isim nakiroh mahdoh, bukan isim nakiroh mahdoh. Jadi nakiroh tuh ada nakiroh yang betul-betul murni dan ada nakiroh yang memang dia secara zahir nakiroh tapi mirip kayak ma'rifat. Ya kayak mau ma'rifat begitu. Kalau nakiroh yang goiru mahdoh, nakiroh yang bukan murni itu contohnya teman-teman, nakiroh yang kita berikan naat. Nakiroh yang kita berikan naat. Jadi konteksnya atau bentuknya memang nakiroh dia tanpa al. Tapi seakan-akan kayak marifat karena sudah dibatasi dengan adanya naat setelahnya. Sampai sini paham? Nah, Ustaz. Paham ya? Gitu. Dan tentunya sangat jarang sahibul hal itu datang dalam keadaan nakiroh. Ya, sangat jarang ya. Sahibul hal itu datang dalam keadaan nakiroh. Kecuali ada musawik. Musawik ini sesuatu hal yang memang membolehkan akan hal tersebut. Tapi ini pun sangat-sangat jarang. Ya, sangat-sangat jarang. Nah, ya. Jadi, teman-teman semua, sahibul hal itu wajib ma'rifat dan itu hukum asalnya. Sebagaimana mubtada wajib ma'rifat dan terletak di awal kalimat dan itu hukum asalnya. Berarti ada dong hukum yang keluar dari asal? Ada. Kalau hukum keluar dari asal, karena ada musawik namanya tuh. Musawik itu adalah perkara yang membolehkan sesuatu keluar dari asalnya. Nah, sekarang catat musawik-musawik tersebut. Sudah? Di antara musawiknya yang pertama adalah hal mendahului isim nakirah. Namanya hal mendahului sohibul hal. Paham sampai sini? Kalau kita pengen sohibul halnya nakiroh, maka si hal harus mendahului si sohibul halnya. Kan mirip kayak mubtada. Mubtada bisa nakiroh kalau misalkan khobarnya mendahului dia, asalkan khobarnya jar majrur atau syibul jumlah lah pada intinya begitu. Seperti fil baiti rajulun. Rajulun apa? Mubtada muakhar. Kok nakiroh? Iya. Karena khobarnya berupa syibul jumlah dan mendahului si mubtada. Nah, ya. Nah, contoh hal yang mendahului sohibul hal adalah fiha qaiman rojulun. Rojulun jadi apa? Nakirah tuh. Sohibul hal yang diakhirkan begitu ya. Nah, kemudian musawik berikutnya yang kedua adalah nakirah maksusah. Namanya nakirah maksusah itu adalah lafalnya nakirah tanpa al, tapi dia menjadi man'ut atau mausuf.
alias disifati. Ghairu mahdoh tadi teman-teman. Ya, ghairu mahdoh. Hmm. Paham sampai sini? Dan dia nggak mesti harus atau nggak mesti harus didahului oleh hal. Ya, jadi sahibul halnya itu sahibul halnya itu adalah nakiroh maksusah dan dia tetap mendahului si hal. Sampai sini paham? Berarti coba simpulkan kalimat yang antum contohkan tadi ke saya. Itu asa dan akilan. Antum jawab sendiri. Saya pengen tahu jawaban antum setelah kita menulis dan mencatat ketentuan dari hal dan sahibul hal dan juga penjelasan lanjutan akan sahibul hal yang boleh nakiroh kapan dan musawiknya apa saja jika ada musawik. Nah, coba silakan antum analisis. Tadi yang bertanya siapa? Nah, coba kira-kira akilan itu hal atau bukan? Eh, bukan Ustaz. Bukan ya. Kenapa? Karena antum menghendaki asadan menjadi sahibul halnya bukan? Naam Nah, Ustaz. antum menghendaki asadan sahibul hal. Sahibul hal hukum asalnya ma'rifat dan di situ nakiroh. Nah, lihat ada musawik apa yang bisa kita tuduhkan atau bisa kita hukumi si asadan sebagai sahibul hal. Ada musawik apa di sana? Nggak ada. Ya, Naam Ustaz. Tidak ada Ustaz. ya, nggak ada. Yang pertama kan musawiknya adalah hal harus mendahului si isim nakiroh. Begitu. Ya, nah. Atau Baik Ustaz. nakirohnya nakiroh maksusah. Diberikan naat. Ya, diberikan apa? Diberikan naat. Bisa, antum berikan naat dulu aja. Ro'a itu asadan apa? Baru akilan. Ya, tapi nanti bisa rancu juga nanti. Bisa jadi naat yang berbilang. Jadi pada intinya akilan yang di sana itu sebagai naat. Ya, sebagai naat. Sebagai naat. Yang lagi makan. Begitu. Yang lagi makan. Atau antum datangkan jumlah. Ra'aitu asadan ya'kulu al-lahma. Nah, jumlah ya'kulu al-lahma itu fi mahalin nasbin sebagai naat untuk asadan. Ikut. Mahalnya ikut kepada i'rab asadan. Barakallahu fikum. Ya. Tidak Naam jadi kita Ustaz. bahas, tidak jadi kita bahas mustasna. Coba kita lihat. Mustasna. Kita bahas mustasna ya. Nah, masih ada waktu. Al-mustasna, mustasna ini adalah isim yang dikecualikan, itu bahasa Indonesianya. Definisinya di sini adalah ismun yuzkaru, dia adalah isim yang disebutkan ba'da adatin min adawatil istisna. Setelah adat perangkat min adawatil istisna dari perangkat-perangkat istisna. Mukhalifan menyelisihi lima qablaha terhadap apa yang sebelumnya fil hukmi, ya di dalam hukumnya. Kita harus kenal dulu perangkat istisna apa saja min adawatil istisna. Dia ada yang berupa huruf, sesuai dengan kesepakatan para ulama, yakni illa ini huruf. Kemudian ada ghair siwa. Ghair dan siwa ini dia adalah isim. Kemudian khola ada hasyah ini punya dua sisi. Dia bisa dihukumi sebagai huruf, bisa dihukumi sebagai fiil. Kalau dihukumi sebagai huruf, maka hurufnya adalah huruf jer, mustasna dengan khola ada hasyahnya majrur. Kalau dihukumi sebagai fiil khola ada hasyahnya, maka mustasna dengan ketiga ini khola ada hasyah man mansub sebagai maf'ul bih. Ajza'u uslubil istisna salasah.
Nah, pembagian uslub istisna, jadi kalimat dengan istisna itu ada tiga macam. Nah, ya, ada tiga macam. Peletakannya teman-teman, seperti uslub jumlah ismiyah itu kan ada dua, ada mubtada, ada khobar yang menyusunnya. Nah, ajza, bagian uslub istisna itu ada tiga. Yang pertama mustasna minhu, adat dan mustasna. Nah, jadi kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian jenis asalibil istisna salah satu. Jenis dari uslub istisna ada tiga. Yang pertama ada tam musbat ya, tam mujab boleh musbat dan mujab. Nah, contohnya seperti ini. Ja'al qaumu illa sa'dan. Tam musbat namanya. Kenapa dikatakan tam? Karena kalimatnya positif. Karena kalimatnya sempurna. Tam. Ya. Musbat itu berarti kalimatnya positif. Begitu. Dikatakan tam sempurna itu mustasna minhu disebutkan. Nah, coba kita lihat ja'al qaumu illa sa'dan. Ada perangkat istisna apa di sana? Il illa. Ingat uslub istisna ada mustasna minhu, adat mustasna. Sebelum adatnya berarti mustasna minhu. Mana mustasna minhu dari ja'al qaumu illa sa'dan? Al qau al qaumu mustasna minhu. Kemudian mustasnanya mana? Sa sa'dan. Berarti tiga-tiganya disebutkan kan? Iya. Nah, Ustaz. Ya, berarti dia tam. Kemudian kalimatnya positif. Positif di sini tidak diawali oleh penafian. Penafian bisa ma, bisa la, gitu. Atau yang semisal dengannya seperti nahi atau apa? Istifham. Dan kita lihat nggak ada yang mengawali ja'a. Kalimat ini diawali oleh ja'a saja. Nah, ini tam musbat. Maka hukumnya nanti akan berimplikasi kepada hukum si mustasna. Maka nasab nih mustasnanya. Ya. Yang kedua, tamun manfi. Tam kita nggak usah bahas lagi. Manfi berarti apa? Diawali dengan penafian. Maka kita lihat nih, maja al qaumu illa sa'dan au illa sa'dun. Nah, untuk uslub yang seperti ini, tam manfi, maka berimplikasi kepada hukum si mustasnanya. Bisa nasab, bisa juga bukan marfu nih teman-teman. Bukan marfu, tapi menjadi tabi'. Menjadi tabi' kepada mustasna minhu. Sa'dun dia rofa karena dia mengikuti irobnya al-qaumu. Si mustasna minhunya. Kemudian yang terakhir adalah nakis manfi. Nakis berarti kan mustasna minhu tidak disebutkan. Dan ini harus manfi dia didahului dengan penafian. Contohnya, maja'a illa sa'dun. Sa'dun dia apakah menjadi mustasna untuk illa? Nah, sejatinya Sa'dun ini dihukumi sebagai fa'ilnya ja'a. Karena ja'a ada fa'ilnya nggak di sini? Nggak ada. Harus punya dong. Iya, berarti siapa? Sa'dun. Nah, perhatikan baik-baik. Kita masuk ke hukum al-mustasna dengan illa. Dia punya tiga hukum dan ini berkaitan dengan uslub yang tadi sudah kita pelajari. Kapan mustasna dengan illa itu wajib nasab? Idza kanal kalamu musbatan. Ini yang udah kita bahas tuh. Yang pertama tam musbat. Ja'al qaumu illa sa'dan. Sa'dan mustasna dengan illa. Wajib nasab. Namanya. Wa dzukira al mustasna minhu disebutkan mustasna minhunya pada kalimat tadi ja'al qaumu illa sa'dan sa'dan wajib nasab karena kalimatnya adalah tam sempurna disebutkan mustasna minhunya yakni al qaum. Nah, di sini berikan contoh lagi. Hadara al asdiqau illa Muhammadan. Mana mustasna minhunya teman-teman? Al-asdiqa Al istiqa ya. Kemudian mustasna dengan ilahnya mana? Muhammadan. Dan dia wajib nasab. Dan yang kedua sekarang masuk hukum mustasna dengan ilah. Jawazu nasbihi boleh nasab sebagai istisna au itsba'ihi lil mustasna minhu atau menjadi tabi untuk mustasna minhu fi i'rabihi ala annahu badalun. Nah, ya. Kan tabi ada empat tuh. Nah, jadi apa dia tabinya? Jadi badal. Berarti contoh yang kedua Maja al kaumu illa Sa'dun kita pakai ini Sa'dun badal untuk kaum. Kalau Sa'dan dia nasab dengan ya istisna.
Wadzalika dan demikian itu idza kanal kalamu manfiyan kalau kalamnya itu manfi. Wa dzukira al mustasna minhu. Disebutkan mustasna minhu tapi diawali dengan penafian atau bisa juga diawali dengan istifham atau nahi. Contoh maqamal qaumu illa zaidan au zaidun. Maksudnya kita boleh milih mau zaidan atau zaidun. Kemudian yang ketiga yang nakis. Kalau nakis ini udah pasti manfi. Nakis berarti mustasna minhunya tidak disebutkan. Maka i'rab isim yang terletak setelah illa itu, i'rab yang terletak setelah illa itu isim ya. Dia di i'rab sesuai dengan amil sebelum si illa. Dikatakan i'rabuhu i'rabnya bihasabi ma yaqtadihi asyaq. Sesuai dengan konteks itu berkonsek atau mengkonsekuensikannya gitu. Wazalika idza kana al-kalamu manfiyan. Dan demikian itu apabila kalamnya manfi. Ya, manfi berarti nakis ya. Walam yudhkaril mustasna minhu. Dan tidak disebutkan mustasna minhu. Contohnya maqama illa zaidun. Ma ra'aitu illa butuh maf'ul bih itu. Ma ra'aitu illa asadan. Asadan nasab bukan sebagai istisna, tapi sebagai maf'ul bih untuk ra'aitu. Gitu. Ya. Ma marartu illa bi sodikin. Nah, bisa. Ya. Selesai. Itu mustasna dengan ilah. Kemudian mustasna dengan goir dan siwa. Karena goir dan siwa itu isim. Berarti kan kalau misalkan ada isim yang terletak setelahnya jadi mudhofun ilaih. Maka yang kita bahas bukan hukum dari mustasna si goir dan siwa. Tapi kita bahas hukum i'rab dari ghair dan siwa. Nah, hukum i'rab ghair dan siwa ini mengikuti hukum mustasna dengan ilah. Kalau kita udah paham hukum mustasna dengan ilah, insya Allah paham menentukan apa harokat akhir, goir dan siwa di dalam kalimat. Nah ya, al mustasna bi ghair wa siwa majrurun abadan daiman bil idhofah karena jadi mudhaf ilaih. Adapun ghair dan siwa, nah ya, ta'khudhani fil i'rabi hukmal mustasna bi illah. Keduanya mengambil hukum i'rab ya mustasna dengan illa. Contoh komal kaumu goiro. Kenapa goiro wajib nasab? Komal kaumu tamus bat kalamnya. Kan menggoiro di fathah layaknya zaidan pada contoh yang pertama. Ya kan? Komal kaumu illa zaidan. Kemudian berikutnya yang tam manfi mustasna minhu disebutkan tapi diawali penafian. Ma yazuruni ahadun. Nah, ma yazuruni ahadun. Ini. Dan ini bisa dua, bisa ghairu, bisa ghairo. Gitu. Ghairu jadi badalnya ahadun. Ghairo, nah, masuk dia. Au ghairal akhir. La tattasil bi ghairil akhir. Nah, ini majrur dengan huruf J, B, alba. Kemudian ini yang contoh la tattasil bi ghairil akhir ini untuk yang kalimatnya nakis. Tuh. Berikutnya mustasna dengan khola ada, mustasna dengan khola ada hasya ini dinasab atau dijer. Seperti yang pertama awal-awal saya sudah singgung. Nah, ya. Idza lam tataqaddam 'alaiha ma al-masdariyah. Apabila tidak didahului atasnya ma masdariyah. Nah, ya. Maka bisa dinasab dan bisa dijer mustasna dengan khola ada hasya. Tapi kalau khola ada hasyanya didahului dengan ma, perhatikan baik-baik. Fa'idha taqaddamat ma al-masdariyah ta'ayyana an-nasbu. Maka nasab itu tertakyinkan. Nasab wajib nasab. Gitu. Contoh, komal kaumu ada zaidan au zaidin. Nah ini kan zaidan zaidin. Menjadi mustasnanya ada. Boleh nasab, boleh jer. Tapi ketika ada didahului dengan ma masdariyah, contohnya koma al kaumu ma ada maka si mustasna adanya wajib nasab. Tertakyin lebih lebih ke lebih penentuannya kepada nasab seperti itu ya.
Zaidan. Jadi nggak bisa ma'ada Zaidin. Barakallahu fikum. Ya, selesai. Lahuna hal fahimtum terkait mustasna? Nah, Allah. alhamdulillah. Baik. Ya. Ini di pertemuan berikutnya saja. Ya, pembahasan munada dan tamyiz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum wa fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, iya.